Gue keluar bentar bareng Soraya. Setelah menulis pesan itu, Mira pun keluar dari rumah dan berjalan keluar mansion. Ia berjalan sedikit ke depan dan langsung memasuki mobil Soraya yang terparkir di depan gang ke mansionnya. "Lo pindah?" tanya Soraya. "Gue nginep di rumah saudara gue," jawab Mira. "Mansion itu isinya para orkai." "Ya gitu deh. Saudara lo pasti kaya raya." Mira tak menanggapi. Soraya pun melajukan mobilnya menuju suatu tempat. Staffa Club. Begitulah nama tempat yang terpampang di depan Mira. Soraya membawanya ke klub ternama di Jakarta. "Yuk masuk," ajak Soraya. Mira pun ikut saja, ia mengikuti Soraya dari belakang. Alunan musik DJ langsung menyambut mereka ketika mereka memasuki klub itu. Banyak orang yang bercumbu dan bercinta tanpa malu di hadapan mereka. "Hey Beb," panggil seseorang yang tak lain adalah Aryan. "Hey," sapa Mira. Aryan membawa Mira ke tengah-tengah kerumunan dan menarik pinggangnya agar semakin dekat dengannya. Mira pun ikut saja. Tiba-tiba Aryan mendekatkan wajahnya ke wajah Mira. "Kap." Aryan mencium bibir Mira dan melumatnya. Ia tak sadar ada mata elang yang sejak tadi memantau mereka. Terasa kehabisan nafas, Mira pun melepaskan pugutannya. "Aku ke toilet dulu," ucap Mira dan diangguki oleh Aryan. Mira membelah kerumunan dan berjalan menuju toilet. Ia membasuh wajahnya dan menatap dirinya di cermin. Ia merapikan rambutnya. Setelah itu, ia pun keluar dan berjalan menuju Aryan. Namun, jantung Mira berdetak kencang. Aryan berciuman dengan Soraya, sahabatnya, tepat di depan matanya. Mira memfoto mereka lalu menaiki tangga dan menarik seorang lelaki yang sedang berciuman juga. Mira menempelkan bibirnya pada bibir laki-laki itu. Lelaki itu sempat kaget, namun tak urung ia membalas ciumannya. Merasa kehabisan nafas, Mira pun melepaskan pugutannya. "Lidah," ucap lelaki itu. Mira pun mengangguk. Lelaki itu menarik lidah Mira dengan lidahnya. "Mira!" teriak seseorang yang tak lain adalah Aryan. Mereka melepaskan ciumannya dan Mira menatap Aryan tajam. "Bisa-bisanya kamu ciuman dengan laki-laki lain," bentak Aryan. "Elo yang mancing duluan," jawab Mira dengan suara tak kalah tinggi. Aryan menatap Mira tak percaya. Setelah sekian lama baru kali ini Mira berbicara dengan nada tinggi padanya. "Mira, kamu gak sadar akan nada bicara kamu," ucap Aryan. "Gue udah capek, gue gak peduli," ucap Mira. "Mira, ganti kosakata kamu," ucap Aryan lagi. "Lo bukan siapa-siapa gue lagi, mulai hari ini kita gak ada hubungan apa-apa," balas Mira. "Mira, ikut aku, kami lagi gak fresh." Aryan menarik lengan Mira namun dengan cepat dihempaskan oleh Mira. Air matanya telah turun. "Gak usah sentuh gue," sentak Mira. "Ikut aku, Mira." Aryan kembali menarik tangan Mira namun kembali dihempaskan oleh Mira. Ia sangat hancur melihat wajah pengkhianat itu. "Gue bilang gak yang gak bangsat," murka Mira. "Mira!" bentak Aryan. Aryan hendak melayangkan tangannya ke wajah Mira, namun tangan kekar menahannya. Mata elang itu langsung menatap tajam Aryan. "Don't touch me, jerk," ucapnya dengan suara rendah namun mencekam. "Lo jangan ikut campur," sentak Aryan. Aryan hendak melepaskan cengkraman tangan lelaki itu namun tak bisa. Cengkraman lelaki itu sangat kuat sehingga membuat tangannya memerah. Aryan meringis. Lelaki itu pun melepaskan cengkramannya. Kemudian, satu pukulan mendarat di wajah Aryan dan membuatnya tersungkur. Lelaki itu hendak melayangkan pukulannya kembali ke Aryan namun ditahan oleh sahabatnya. "Wait bro, relax, tenangin diri lo, Gev," ucap Vero. "Ya, lelaki itu adalah Gevan. Buat lo, mending lo cabut dari sini sebelum nyawa lo juga dicabut sama nih bocah," ucap Vero. Aryan pun beranjak dari sana dan pergi keluar klub dengan langkah lebarnya. Soraya mendekati Mira. "Mira, maafin gue," ucap Soraya. "Pengkhianat, lo itu menjijikkan," ucap Mira.
Mira berlari keluar klub dari pintu belakang. Gevan menatap punggung Mira yang akan keluar klub. Itu Mira kan? Ucap Cleo. Gevan tersenyum smirk dan mengangguk. So beautiful, puji Cleo. She is mine, ucap Gevan. Yes, I know, Gev. Gevan pun melangkahkan kakinya keluar klub, mengikuti Mira yang entah akan kemana. Mira berjalan di trotoar jalan dengan air mata yang terus turun tanpa permisi. La merasa sangat dikhianati oleh kedua orang yang sangat ia percaya dan ia sayangi. La tak tahu bahwa seseorang mengikutinya dari belakang. Di tangan Mira terdapat botol miras yang ia teguk tanpa beban. Jalannya telah sempoyongan karena efek alkohol yang ia minum bruk. Tiba-tiba Mira pingsan. Gevan yang melihat itu langsung berlari ke arah Mira dan menggendongnya ala bridal style menuju mensyahan mereka. Untungnya mensyahan mereka sudah tak terlalu jauh. Gevan membaringkan Mira di tempat tidur dengan pelan. Tok-tok. Pintu diketuk dan menampilkan bak Ella yang membawakan baskom. Berisi air hangat untuk kompresan Mira. Gevan pun mengambilnya dan berjalan ke arah Mira lalu mengompresnya. Gevan menatap wajah Mira yang terlihat tenang ketika tidur. Berbeda ketika ngomel, wajahnya kek beruang, kata Gevan. Gevan mencium kening Mira lalu beranjak dari kasur Mira dan berjalan menuju kamarnya yang berada di samping kamar Mira. Setelah Gevan keluar tiba-tiba Mira membuka matanya. Dan menyentuh kompresan yang ada di dahinya dan tersenyum simpul. Mira menarik selimutnya lalu lanjut tidur namun tiba-tiba suara notif P-nya membuat Mira kembali mengambil P-nya. Mira membuka room chatnya. Dari Aryan. Mira, I am sorry maafin aku, please jangan tinggalin aku. Aku sangat mencintaimu sayang. Soraya yang menggodaku Mira. Mira lantas membalasnya. Jangan pernah hubungi aku lagi. Dasar pria bejat. Mira mematikan HP-nya setelah dirinya memblok kontak Aryan dan menutup matanya. Ia harap besok tidak ada mimpi buruk yang menghampirinya. Pagi ini Mira merasa sangat lesu. Sejak kejadian kemarin, ia tak ada mood untuk sekolah, apalagi bertemu dengan Aryan dan Soraya membuat moodnya semakin hancur. Dan pada akhirnya ia tidak akan sekolah hari ini. Tok-tok. Pintu kamarnya diketok membuatnya membuka selimut tebalnya. Siapa? Ucap Mira teriak. Gevan, jawab seseorang dari balik pintu kamarnya. Mau ngapain? Gue lagi sibuk. Buka atau gue dobrak. Gue gak pakai baju. Gue suami lo. Gue telanjang bangke. Gue gak selera lihat badan lo. Cepet buka. Mau ngapain Gevan? Buka atau gue dobrak. Mira menggerutu dalam hati, ia lagi malas beranjak dari kasur namun lelaki berstatus suaminya itu malah mengganggu. Mira membuka pintu dan tampaklah wajah Gevan yang sudah segar dengan rambut yang masih basah. Mira sedikit terpesona dengan wajah Gevan yang segar, apalagi ia memakai kaos hitam. Kenapa? Ucap Mira soot. Lo gak sekolah? Ucap Gevan. Gak, males gue. Sekolah sana lo. Enggak, males. Gue antar. Gak. Sekolah sana, ini masih jam 6.30, masih ada waktu buat siap-siap. Enggak, Gevan, gue males. Gue antar. Pokoknya enggak. Sekolah atau gue cipok seharian. Lo gila? Yes. Gevan mendekatkan wajahnya ke wajah Mira. Membuat jantung Mira langsung berdetak tak karuan. Mata Gevan terarah pada bibir seksi milik Mira. Mira langsung berbalik dan bergegas menutup pintunya. Ia sekolah, putus Mira. Gevan bisa saja melakukan ucapannya itu, ingat Gevan tak suka bermain-main. Gevan tersenyum tipis lalu pergi menuju meja makan untuk sarapan. Tak butuh waktu lama, akhirnya Mira sudah selesai memakai seragamnya dan ia keluar dari kamar, tak lupa ia mengunci kamarnya. Mira menuruni tangga dan berjalan menuju meja makan. Di sana telah ada Gevan dengan secangkir teh yang menemaninya. Gevan itu tidak suka makan makanan berat di pagi hari, ia lebih suka minum teh atau air putih di pagi hari.
Mira duduk di samping Gevan dan menatap Gevan kesal. "Gev, gue gak mau sekolah," rengek Mira. "Kenapa? Gak mau ketemu pacar lo?" "Ralat, mantan pacar lo itu," ucap Gevan. Bukan, gue gak mau sekolah, lagi gak enak badan." Gevan berdiri dari duduknya dan menyentuh kening Mira, tak lupa juga pada keningnya. "Apa sih?" sentak Mira. "Panas lo normal kok," ucap Gevan lalu berjalan menuju halaman untuk mengeluarkan mobilnya dari bagasi. "Ih resek," gerutu Mira. Saat itu juga terdengar nada pesan dari bundanya Mira. "Sayang, Bunda dan Ayah udah berangkat ke London. Kamu baik-baik ya, Desi juga ikut." Begitulah isi pesan dari Bunda. Mira yang membaca pesan itu semakin bad mood. "Iya Bunda, hati-hati. Aku sayang kalian semua," balas Mira. "Love you too, honey," balas Bunda yang sudah tak lagi dibalas oleh Mira. Mira menyudahi sarapannya lalu berjalan keluar. Ia melihat Gevan yang sedang memanaskan mesin mobil BMW putih miliknya. Mira kemudian menghampiri Gevan dengan wajah lesu. "Napa lo?" ucap Gevan. "Bunda, Ayah, dan Desi udah berangkat ke London. Sekarang keluarga gue cuman lo, Gev," ucap Mira lesu dengan wajah tertunduk. Gevan terdiam sejenak, lantas ia mengangkat wajah Mira agar menatapnya. "Jangan biasain buat nunduk, lo gak ada salah," ucap Gevan. Mira pun mengangguk. "Kita berangkat," ucap Gevan lagi sambil membukakan pintu untuk Mira. Mira pun masuk ke dalam mobil Gevan. Gevan lantas tancap gas melajukan mobilnya menuju ke sekolah Mira.